Welcome back to Ciwang Mau Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya. Jadi kali ini balik lagi Q&A part keempat. Nah, untuk Q&A part keempat ini gue akan banyak membahas tentang produknya Elvicto. Jadi kalian yang udah sering banget bertanya di kolom komentar maupun DM langsung ke gue di Instagram, mudah-mudahan video ini juga mewakili teman-teman yang lain yang belum sempat pertanyaannya gue jawab. Nah, biasakan membaca deskripsi ya, siapa tahu ada info yang kalian butuhkan di deskripsi. Namun sebelum kita lanjut ngebahas Q&A, seperti biasa jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan komen di kolom komentar jika ternyata masih ada pertanyaan ataupun kalau ada ide, saran, kritik, dan lain-lain. Follow juga gue di Instagram ya. Kalau sudah, let's go! Guys, mari kita lanjut langsung ngebahas Q&A part keempat. Jadi nggak usah berlama-lama ya, langsung aja ke pertanyaannya. Yang pertama, apakah serum Elvicto udah BPOM? Kenapa di botolnya nggak ada aturan pemakaian? Nah, sebenarnya di video gue saat nge-review produknya Elvicto, gue juga udah bilang bahwa dari segi kemasan di botolnya sebenarnya agak kurang ya. Namun untuk aturan pemakaian dan manfaatnya sebenarnya udah ada di kotaknya. Jadi kalian masih bisa liatin di kotaknya, dan produknya udah BPOM. Kalian bisa nyari di websitenya BPOM tentang produk serumnya Elvicto. Jadi jangan khawatir, produknya aman digunakan. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah aman digabung facial wash-nya dari MS Glow Man, kemudian serum dan moisturizer-nya dari Elvicto? Nah, sebenarnya untuk pertanyaan ini kalian juga bisa lihat di Q&A part ketiga ya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Bahwa untuk facial wash sebenarnya aman-aman aja ya. Kalian bisa gunakan facial wash merek apa aja, jadi nggak mesti dari MS Glow Man gitu. Karena pada dasarnya facial wash itu fungsinya hanya untuk membantu membersihkan debu, kotoran, minyak di wajah kalian, sehingga bisa lebih maksimal, lebih bersih. Dan selanjutnya kalian aplikasikan produk-produk skincare lanjutan, misalnya serum dan pelembab. Kira-kira seperti itu. Jadi produk dari brand apapun boleh kalian gunakan untuk facial wash. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Apakah boleh kombinasi menggunakan produk MS Glow Man dari serum dan moisturizer, dan juga serum dan moisturizer Elvicto? Ya, sebenarnya kalau kalian mau kombinasi, kalau untuk pemula sebenarnya jangan ya gitu. Sebaiknya kalian fokus terhadap kebutuhan kulit kalian. Jadi kalian bisa dapat hasil maksimal terhadap apa yang kalian upayakan. Misalnya kulit kalian berjerawat, ya mungkin pakai produknya MS Glow Man aja gitu. Kalau misalnya kulit kalian kusam dan ingin tampak lebih cerah, ya udah pilih aja produknya Elvicto. Kira-kira seperti itu. Namun jika kalian udah terbiasa menggunakan produk skincare, boleh-boleh aja sih sebenarnya guys. Misalnya pagi harinya kalian gunakan serum dan pelembabnya atau moisturizernya Elvicto, dan di malam harinya kalian gunakan serumnya MS Glow Man. Itu boleh seperti itu, karena memang serumnya MS Glow Man sendiri cocoknya dipakai di malam hari karena kandungannya tadi guys AHA/BHA yang lebih sensitif terhadap sinar matahari. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kalian memang udah sering menggunakan produk skincare, boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya pemula, sebaiknya jangan ya. Fokus aja terhadap satu produk yang akan kalian gunakan biar hasilnya maksimal. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Kenapa setelah menggunakan produk Elvicto wajah makin berminyak? Nah, sebenarnya gue bingung guys dari pertanyaannya ini, kenapa harusnya ketika kalian menggunakan serum dan
pelembabnya Elvicto harusnya wajah kalian nggak jadi berminyak ya, karena ada kandungan niacinamidnya yang tergolong tinggi lumayan. Gue udah nanya ke mereka, kandungan niacinamidnya 3%, jadi bagus banget dalam hal melembabkan, membantu untuk memperbaiki skin barrier dan juga mencerahkan kulit. Nah, 3% ini termasuk yang cukup ya, yang cukup banget gitu, yang harusnya bisa melembabkan. Namun mungkin tipe kulitnya ya, karena nggak semua orang sebenarnya sama gitu. Bisa jadi karena tipe kulitmu gitu. Jadi kalau misalnya tipe kulitmu itu cenderung berminyak dan kalian gunakan produknya Elvicto lengkap ya, mungkin dari facial washnya yang membuat kulitnya itu jadi makin berminyak. Kira-kira seperti itu. Kenapa guys? Karena gue sendiri ngalamin kulit gue yang kombinasi ketika menggunakan facial washnya Elvicto, jadinya kulit gue berasa ketarik dan semakin berminyak gitu. Karena facial washnya Elvicto ini kan ada yang namanya kandungan SLS, yang mana kita tahu SLS ini sebenarnya umum sih, namun di kulit tertentu ini bisa menyebabkan kulit menjadi kering karena dia kuat banget dalam hal mengikat minyak gitu, mengikat minyak di wajah, sehingga ketika wajah kita kekurangan minyak, yang notabene minyak itu sebenarnya membuat kulit kita jadi lembab ya, jadi nggak dehidrasi gitu ya, sehingga setelah menggunakan facial washnya berasa kering dan akhirnya kulit memproduksi minyak lebih banyak dari biasanya. Mungkin kira-kira seperti itu. Jadi kalau mau tetap menggunakan produk Elvicto boleh, tapi saran gue coba ganti facial washnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Apakah produk Elvicto bisa digunakan untuk umur 15 atau 16 tahun? Nah sebenarnya gini guys, ini banyak banget yang bertanya sebenarnya, nggak cuman di produk yang Elvicto ya. Jadi ini umum ketika usia kalian sebenarnya masih muda ya, 14 tahunan, terus mengalami masalah di kulit wajah kalian, entah itu jerawat, kusam, dekil, ya sebenarnya boleh-boleh aja gitu ya kan, nggak harus nunggu usia kalian 18-20 tahun baru menggunakan produk skincare. Jadi mulai dari umur 14 sebenarnya udah boleh. Jadi jangan biarkan wajah kalian itu berjerawat parah, nggak dirawat karena khawatir usianya masih muda. Jangan, karena itu bisa berpengaruh terhadap kondisi kulit kalian ketika umur kalian semakin dewasa gitu. Jadi kalau jerawatnya parah bisa meninggalkan bekas bopeng-bopeng yang bahkan kalau bopengnya dalam itu susah diobatin, susah disembuhkan gitu. Mungkin perlu treatment yang lebih, bahkan sampai seperti laser dan lain-lain gitu. Jadi untuk usia 14 tahun jika punya masalah kulit, silahkan boleh banget menggunakan produk-produk skincare dari brand apapun. Yang penting itu tadi aman, udah BPOM dan sesuaikan dengan kebutuhan kulit kalian. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin ini dia 5 pertanyaan untuk Q&A part keempat kali ini. Mudah-mudahan bisa mewakili dari teman-teman yang belum sempat gue jawab pertanyaannya, atau yang masih ingin bertanya namun pertanyaannya sama kurang lebih seperti ini ya. So, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan kalau masih ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar, DM di Instagram gue juga boleh banget. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.